Halo guys, Arif di sini and welcome to my YouTube channel. Ini adalah Huawei Watch GT seri 46mm, smartwatch dengan harga 2 jutaan yang memiliki berbagai fitur menarik. Jika kita lihat dari boxnya yang berwarna hitam dan tulisan Huawei yang berwarna gold memberikan kesan bahwa produk ini terlihat premium. Di bagian atas tertulis jelas logo dan juga tulisan Huawei, serta di sini ada kayak bagian gambar dari jamnya. Sedangkan bagian depan tertulis juga Huawei Watch GT 46mm. Samping kanan, samping kiri, dan belakang kosong. Serta kalau kita balik boxnya itu seperti biasa ada keterangan-keterangan atau info-info mengenai model. Seperti di sini modelnya itu FTN B19. Untuk color dari dial jamnya sendiri itu berwarna titanium grey stainless steel, sedangkan untuk band atau strapsnya itu berwarna dark green. Oke, mari kita unboxing. Oke, seperti ini tampilan jamnya, cukup elegan. Kita ambil dulu. Oke, ini kita lihat isi dalamnya ada apa lagi. Ada bagian tersendiri di sini ternyata pembukaannya. Oke, ini sepertinya dock untuk chargernya. Oke, ini kabel charger. Coba kita lihat. Oke, ini udah bentuknya Type C. Sedangkan ini seperti biasa kitab-kitab yang sebenarnya nggak terlalu kita baca, kecuali kita agak kesusahan menjalankan atau mengoperasikannya. Ini quick start guide-nya, kitab-kitab ini. Terus ini tentunya warranty card. Coba kita lihat di Indonesia ada nggak? Oke, ada Indonesia, berarti ini resmi. Kalau ada apa-apa kita bisa bawa ke Huawei Center. Oke, kita simpan dulu untuk kitab-kitabnya. Kita move ke jamnya. Oke, di sini jamnya kalau dilihat dari warnanya benar, ini titanium grey. Untuk wristband atau strapnya ini berbahan rubber silikon gitu, berwarna dark green dengan tulisan, ada juga Huawei Watch GT. Oke, coba kita nyalakan. Harusnya ini sih tombol power. Oke, benar. Langsung kita disambut dengan logo Huawei. Nah, di sini muncul keterangan pairing install Huawei Health on your phone and pair with Huawei Watch GT. Oke, berarti kita harus pairing, install dulu aplikasi Huawei Health pada handphone kita. Nah, setelah kita download aplikasi Huawei Health-nya melalui Play Store ataupun App Store, langsung aja kita buka. Sementara untuk di jamnya ini masih menunggu pairing. Nah, sembari itu kita aktifin juga Bluetooth-nya. Bluetooth sudah aktif, terus kita mencari perangkat ini tadi. Oke, jam tangan pintar. Terus sini dia nantinya tentunya bakalan langsung terhubung dengan sendirinya.
langsung kita sandingkan. Oke, ini langsung dapat Huawei-nya, Huawei Watch GT kita. Langsung kita sandingkan, pilih perangkat. Ini dia lagi proses menyandingkan. Oke, pairing request, langsung aja kita klik dari Vivo. Oke, pairing successful. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu untuk aplikasi di handphonenya. Sekarang kita ini udah bisa membuka, itu udah bisa menggunakan jam ini. Oke, mari kita explore dulu untuk menunya. Di sini terdiri dari dua tombol di sampingnya ini. Tombol atas ini yaitu untuk sepertinya ini untuk menu-menu, dimana di sini terdapat menu kita untuk melihat status olahraga, denyut jantung, rekaman aktivitas, tidur, barometer, kompas, cuaca, pesan, stopwatch, pengatur waktu, alarm, ada senternya juga, temukan ponsel saya atau ponsel kita, ini nanti bisa juga ternyata melalui handphone, dan terakhir pengaturan. Oke, untuk backnya ini kita tinggal slide aja seperti ini ke kanan tuh, dia langsung ke menu watch face nya. Oke, kalau dari tombol atas, ini tombol bawahnya itu dia langsung ke menu olahraga. Jadi ini berlari, misalnya ini berlari indoor, berjalan kaki, langsung ke menu olahraga. Untuk backnya langsung aja swipe ke kanan. Oke, ini kalau untuk diameternya ini tadi ukurannya tuh sesuai dengan di kotaknya itu 46 mm. Untuk beratnya ini sendiri kira-kira sekitar 40-50 gram deh. Sedangkan layarnya ini dia sudah menggunakan AMOLED. Nah, jika kita swipe terus ini di sini bisa kelihatan nantinya kalau kita melangkah ada berapa langkah, terus juga putaran stopwatch, ini juga kita duduk atau berdiri berapa kali misalnya. Di sini ada indikator cuaca, karena kita udah hubungkan ke handphone berarti dia akan membaca lokasi apapun cuaca dari lokasi kita. Di sini pembaca detak jantung. Oke, kalau kita tarik ke atas di sini juga terdapat beberapa fitur. Misalnya kalau kita aktifkan jangan ganggu atau tampilkan waktu ini kalau nggak salah fiturnya dimana selama 5 menit nanti dia akan tanpa tertidur. Kalau ini kan dia tertidur nih layarnya, kalau kita aktifkan ini dia selama 5 menit tidak akan tertidur. Coba kita lihat tuh kan, layar selalu menyala selama 5 menit nantinya. Nanti tadi kan ada keterangan juga, kita lihat. Oke, tuh layar selalu menyala selama 5 menit, jadi dia tidak akan tertidur. Sedangkan ini ada aplikasi atau fitur temukan ponsel saya. Coba kita lihat apakah akan berfungsi nih. Oke. I'm here. Oke. Benar berfungsi. Di sini dia berbunyi di handphonenya. I'm here. Oke, cukup. Lanjut lagi ke fitur lainnya. Tadi ada kalau ini kunci, dimana kita tidak bisa menggunakan layar, layar kunci. Oke, layar kunci tekan tombol lama. Oke, nih. Jadi kalau kita ngaktifin mode layar kunci itu kita nggak bisa geser-geser ke kanan kiri. Jadi dia tetap di watch face-nya aja nih. Untuk unlock-nya kita tekan lama. Tekan lama tombol power. Oke, atau tombol bawahnya. Oke, tekan tombol bawah ternyata. Nah, udah bisa, artinya ini udah bisa kita geser-geser. Kalau kita aktifkan tadi kan tidak bisa. Selanjutnya ini seperti biasa ada pengaturan. Kembali lagi kalau kita mau ganti ini
watch face-nya. Ini banyak pilihannya. Mungkin kalau kita sedang ada di dalam kantor kita bisa pilih yang formal, atau sedang olahraga kita bisa pilih yang ini misalnya untuk olahraga, mungkin untuk elegan, untuk kalau di lagi meeting atau lagi acara-acara formal ya. Mungkin kalau nggak salah juga dia bisa ganti watch face ini, ditahan tuh bisa juga kan. Jadi dia ada dua cara. Yang pertama itu dengan kita klik menu peraturan tampilan muka jam, atau juga dengan cara ditahan lama. Tuh bisa juga kan kita ganti. Oke. Di sini juga ada indikator tanggal, hari, dan juga indikator baterai yang kita gunakan. Menu atas sudah, tombol sudah. Kalau kita swipe up ke atas, ini akan berisi aktivitas dari notifikasi yang di handphone kita. Misalnya kalau ada pesan WA ataupun notifikasi-notifikasi lainnya yang ada di handphone kita. Oke, kita balik. Oke, di sini coba kita gunakan chargerannya, docknya ini. Kalau nggak salah dia udah magnetik. Beneran udah magnetik. Coba kita lihat gimana. Oke, langsung aja nempel dia. Tuh nggak bergerak lagi, langsung nempel. Udah praktis. Langsung kita ini chargerannya udah Type C. Tuh, ini kita langsung gabungkan aja nantinya. Colok untuk sekilas info aja, di sini juga sensor-sensor yang ada itu sensor akselerometer, sensor giroskop, sensor geometrik, sensor detak jantung, sensor cahaya, sama sensor tekanan udara. Dia juga udah dilengkapi semua sensor tadi. Jadi sangat mendukung kegiatan aktivitas saat kita berolahraga. Dia juga kan ada GPS-nya yang akan merekam semuanya. Coba kita lihat menunya yang tadi, dilepas dulu. Oke, coba kita lihat menunya satu persatu. Di sini tadi dia ada denyut jantung. Coba kita lihat. Tuh nggak salah ini harus dipakai dulu. Ini harus kita pakai, baru dia akan kebaca detak jantung kita. Oke, sebentar. Sebentar, kita pasang dulu dan kita coba lihat apakah dia benar membaca detak jantung saya. Oke. Nah, dia udah ngebaca benar detak jantung. Di sini ada detak jantung maksimal atau tertinggi. Ini ada detak jantung yang terendah, sedangkan ini adalah detak jantung aktual. Sini juga kan kalau dia kan sering mati ya beberapa detik kalau kita nggak nyalakan ininya yang selama 5 menit. Di sini kita sangat mudah sekali, tinggal kalau layarnya mati, tinggal kita gerakan tangan saja. Ntar kita coba lihat layarnya mati dulu. Oke, ini layarnya udah mati. Ntar kita untuk aktifnya tinggal di raise hand aja nih. Kita langsung gerakan goyang tangan, langsung nyala gitu, benar kan? Ntar coba kita matiin lagi, kita goyangkan tangan kita. Oke, dia langsung, jadi kalau kita langsung ngeliat kayak gini dia langsung nyala sendiri. Oke lagi, oke benar. Oke, kesimpulannya ini kalau menurut saya jam tangan ini sangat cocok buat kalian yang aktif, karena secara penampilan dia udah sporty banget, tapi tidak menutup kemungkinan jika kalian mau mengganti berspira atau strapnya ini menjadi yang leather atau kulit, itu juga bisa digunakan untuk kegiatan formal karena dialnya ini juga lumayan elegan. Sedangkan ini kan rubbernya ini sangat elastis dan lentur sekali, jadi sangat
untuk kita gunakan itu nggak terasa sakit ataupun terasa terbebani. Bahkan untuk dibawa tidur juga bisa, karena dia juga ada ini sleep record atau pencatatan waktu tidur kita, dimana jika tidur kita itu berkualitas atau tidak berkualitas, dia akan ada catatannya, itu akan tampil di aplikasinya. Well, di sini juga untuk mengatur kecerahannya juga bisa di pengaturan, terus tampilan di kecerahan atau brightness. Di sini disarankan kita pilih nomor 1 saja karena layarnya juga udah AMOLED, otomatis sudah cerah banget, kelihatannya udah jelas. Karena kecerahan juga bakal mempengaruhi kapasitas baterainya. Untuk kapasitas baterai sendiri ini diklaim bisa bertahan selama 14 hari. Nanti kita coba lihat 14 hari karena di sini kan statusnya 100%, selama 14 hari kemudian apakah dia masih bisa bertahan dengan berapa persen sisanya. Untuk dari sistemnya sendiri, ini dari videonya dia diklaim bisa tahan air dengan kedalaman 5 atm. Well, mungkin itu saja yang bisa direview dari Huawei Watch GT 46mm series ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe, and kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.